Hi girls, atau guys, kalau mungkin ada cowok yang nonton. My name is Marco and welcome back to my channel, Be The One, gitu. Nah, di episode kemarin gue udah ngomongin tentang outer qualities atau physical appearance seperti apa sih yang cowok suka dari cewek gitu. Nah, sekarang gue mau ngomong the other side of it, which is inner qualities gitu. Inner qualities seperti apa dari wanita yang disukai oleh pria gitu. Karena mungkin untuk mendapatkan dating dengan seorang pria, physical appearance saja itu cukup. Cuma kalau mau ke tahap selanjutnya, ke tahap yang lebih serius, untuk mengikat dia menjadi seorang pacar, gua rasa outer qualities saja itu nggak cukup ya gitu. Ini butuh inner qualities gitu. Inner qualities memegang kunci atau peranan penting banget di stage ini gitu dengan seorang pria. Terutama untuk high value man ya. High value man itu kan yang diinginkan oleh semua wanita gitu. Sedangkan high value man di dunia ini itu cuma 1%. Tapi semua wanita menginginkan high value man ini gitu. Jadi kompetisinya menurut gue sangat ketat. Dan untuk mendapatkan 1% ini, kalian juga harus jadi 1% gitu. 1% tersebut gitu, 1 percentager. Which is penampilan aja menurut gue nggak cukup. Jadi harus ada outer qualities dan inner qualities, both of them gitu. You need to have both of them in order untuk mendapatkan high value man ini gitu. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya inner qualities yang didambakan seorang pria terhadap wanita? Yuk kita cek apa aja. Inner qualities yang pertama, kalian udah pasti bisa nebak. Apa ayo? Ya, bener, intelligence atau kepintaran gitu. Nah, menurut gua kalau kalian punya intelligence, kalian udah unggul dari 80% wanita di dunia ini gitu. Karena menurut gua cewek yang pintar itu sangat jarang gitu. Jadi kalian jika punya ini udah unggul satu langkah daripada wanita lain menurut gua gitu ya. Nah, intelligence ini menurut gua dibagi dua gitu. Ada dua tipe intelligence. Yang pertama adalah intelligence secara akademik. Yang kedua adalah intelligence secara general knowledge atau critical thinking gitu. Nah, apa sih kedua hal tersebut? Intelligence secara akademik itu intelligence dapatkan dari kita waktu belajar, contoh kita waktu belajar di kampus gitu. Ini kita pasti dapat kepintaran kan dari sini. Atau ketika kita menjalankan suatu pekerjaan, kita pasti juga dapat skill dan kepintaran dan knowledge dari sini gitu. Nah, yang kedua itu intelligence secara general knowledge atau critical thinking itu yang didapatkan dari kayak baca buku, dari observasi terhadap lingkungan, dari belajar suatu skill ataupun dari pengalaman hidup. Nah, kedua tipe intelligence ini emang sangat menarik ya gitu. Jika kalian punya salah satunya aja menurut gua udah bisa memwow seorang pria gitu. Tapi menurut gua untuk hold conversation atau menjalankan conversation yang menarik dengan seorang pria itu dibutuhkan yang namanya general knowledge atau critical thinking gitu. Kenapa? Karena dari critical thinking atau general knowledge itu banyak topik yang menarik dia dan lebih luas juga, dan menurut gue bisa lebih di-apply di kehidupan gitu. Sedangkan kalau dari akademik itu kadang-kadang terlalu spesifik ya di bidangnya gitu dan nggak bisa di-apply di kehidupan. Nah, ini gue kasih contoh ya gitu. Misal lu suka baca buku dan lu baru baca buku namanya Blink dari Malcolm Gladwell gitu. Jadi lu bisa cerita waktu lagi dating nih misalnya sama gebetan lu gitu. Lu bisa cerita bahwa di buku Blink lu belajar bahwa menilai karakter seorang manusia itu hanya butuh 5 detik aja gitu. Jadi ini kan sangat menarik ya, dan cowok pasti kayak oh ya gitu, kok bisa, dan lu bisa cerita-cerita dan nanti topiknya tuh bisa kemana-mana gitu. Jadi sangat menarik dan indus, jadi pikiran pria tuh jadi lebih tertantang gitulah menurut gua gitu. Nah, yang kedua mungkin contoh lu bisa cerita juga dari observasi lu di kehidupan gitu, atau dari pekerjaan lu. Contoh lu bisa bilang bahwa teknik menjual yang paling bagus atau efektif adalah dengan tidak menjual, karena manusia tidak suka dijualin. Ya itu misalnya observasi lu ya. Ini contoh aja gitu. Atau ketiga, lu bisa cerita dari pengalaman hidup lu. Misalnya lu ngelihat orang tua sama anak, lu bisa cerita bahwa cara mendidik yang baik dari orang tua ke anak adalah dengan cara lead by example gitu. Jadi anaknya bisa ngikutin orang tuanya gitu. Intinya itu you need to have an opinion of something lah, or knowledge of something lah gitu. The more original the better menurut gua gitu. Jadi conversation can flow and the guy can learn from you juga gitu. Jadi menurut gua kita sebagai pria juga pengen learn something from the girl gitu, dari pasangan kita gitu. Bukan hanya itu, kita juga pengen kita bisa ngobrolin kerjaan gitu sama pasangan kita gitu. Jadi kalau pasangan kita pintar pasti bisa ngomongin kerjaan bareng-bareng gitu, ya kan? Dan itu kalau cewek itu pintar, kita juga bisa jadi lebih rely sama dia ya gitu untuk melakukan sesuatu gitu.
dirilah itu jadi lebih bisa diandelin gitu. Misalnya gue mau minta A atau B, ya gue nggak perlu concern atau worry atau khawatir ini nggak selesai gitu. Gue pede dia bisa selesain karena emang dia pinter gitu orangnya gitu. Kadang nggak usah gitu deh. Contoh misal cewek yang punya sense of curiosity atau rasa pengen ingin tahu yang tinggi aja tuh menurut gue sangat menarik gitu. Ini menurut opini gue aja gitu ya. Karena ini nunjukin bahwa punya rasa ingin tahu yang tinggi, haus akan knowledge dan pengen belajar gitu. Contoh bisa aja nanya-nanya tentang kerjaan kita lah, atau nanya-nanya tentang dunia gitu. Menurut gua itu sangat kepribadian yang sangat menarik gitu ya di opening gua gitu. Sebaliknya kalau cewek itu kurang pinter atau punya general knowledge yang kurang, maka lama-lama cowok bakal bosan ya karena nggak bisa ngobrol, nggak bisa engage in conversation sama ceweknya gitu. Nah, apa yang terjadi kalau cowok udah bosan, maka dia akan cari lawan bicara lain yang lebih asik gitu, yang lebih menarik dari kamu gitu. Maka terjadilah namanya perselingkuhan gitu. Menurut gua kebanyakan karena ini ya gitu. Karena ya simply dia menemukan lawan bicara yang lebih menarik gitu, terutama di tempat kerja, which is dimana dia bisa ngomongin kerjaan juga sama ini orang gitu menurut gua. Nah ini gua kasih contoh ya, karakter siapa sih yang pinter gitu, yang mungkin kita kenal gitu. Nah ini gua ambil dari film Harry Potter, yaitu si Hermione Granger ya, ini cewek. Nah, seperti kita tahu emang pintar gitu. Dia pintar secara akademis dan juga pintar secara general knowledge atau critical thinking gitu. Dia kan juara 1 terus di kelas ya. Tapi kedua, ketika ada masalah, dia punya problem solving skill gitu. Dia bisa nyelesain masalah ini gitu. Jadi cowok kalau ngeliat ini ya becek gitu loh. Kayak kok pinter banget ini cewek gitu loh. Kita jadi pengen belajar kan, jadi pengen deket-deket dia juga gitu loh, keren gitu berasanya ya nggak sih. Lanjutkan dari poin pertama, inner qualities kedua yang wanita punyai, jika wanita punya dan menurut pria itu sangat menarik ya, atau at least menurut gua adalah passion. Jika wanita memiliki passion atau life goals, itu menurut gua sangat desirable dan sangat menarik gitu ya. Jadi passion tuh gua rasa didapat dari dua hal. Pertama dari hobi yang dijadikan line of work. Contoh, misalnya dia hobi masak, jadi chef, hobi baking, jadi baker gitu ya. Atau kedua dari hobi atau passion yang nggak dijadiin kerjaan. Contoh, misalnya hobi nge-gym, atau hobi nge-band, hobi nyanyi, kayak gitu. Either way, menurut gua, kalau cewek yang passionate in what she does, apalagi kalau dia benar-benar serius jalan ini, dan put effort every day to become better at what she does, itu sangat menarik ya gitu. Dan menurut gua, you can create something or achieve something, the effect is like magic to other people gitu ya. Gue bakal amazed gitu, kita bakal amazed ngeliat cewek yang bisa seperti ini gitu loh. Dan itu sangat keren menurut gue, cewek yang kayak yang passionate gitu. Satu lagi menurut gue, benefit yang bisa dapetin kalau pasangan cewek kita itu passionate gitu, menurut gue itu bisa jadi inspire us cowok gitu untuk jadi lebih baik atau become better at what we do gitu. Karena jadinya kayak nggak mau kalah gitu ya, kok cewek gue kayak begini, ya gue juga harus lebih baik atau bahkan at least samain lah gitu. Nah, ini menurut gue energi yang sangat bagus dalam satu hubungan ya gitu, dimana kedua belah pihak tuh saling push each other to become better gitu. Seperti yang gue mention sebelumnya, ini namanya sinergi ya, dimana ketika pria dan wanita menjadi satu gitu, mereka becomes a better person as a result gitu. Nah, sebaliknya kalau cewek itu nggak punya passion atau life goals, maka efeknya di pria itu di-energize gitu. Jadi pria jadi lebih nggak semangat gitu untuk raise his game gitu loh. Nah ini nantinya nggak akan beneficial untuk hubungan tersebut gitu, dan dua-duanya akan sama-sama rugi. Nah, siapa sih contoh cewek yang passionate gitu ya? Gua ambil dari dunia selebriti ya, yaitu Chef Renata, ya nggak? Kalian yang cewek aja pasti naksir kan sama Chef Renata, ya, karena emang dia passionate banget gitu di at what she does gitu, which is become a koki ya, atau di sektor F&B lah gitu. Dimana yang seperti gue tahu ceritanya, dia benar-benar habis-habisan, dia benar-benar semangat banget untuk jalanin karirnya sebagai chef gitu. Selain itu yang bikin keren juga, segala macam hal tentang F&B lah atau tentang chef itu dia ngerti banget ya gitu. Jadi kayak bener-bener dia nguasain bidang ini banget gitu, which is menurut gue ya keren gitu, dan gue salut dan merasa terinspire juga sama dia gitu. Ini wanita yang sangat ambisius ya menurut gue. Nah, melanjutkan dari poin nomor 2, ketika seorang wanita itu passionate, dia kemungkinan besar juga hardworking. Nah, hardworking ini traits yang juga sangat
menarik di mata seorang pria gitu ya. Nah, hardworking ini nggak cuma di kerjaan si wanita aja gitu. Hardworking itu bisa di banyak hal. Satu, di pekerjaan rumah. Dua, hardworking di self improvement kayak nge-gym atau reading gitu ya. Ketiga, hardworking in maintaining relationship with the guy gitu ya. Misalnya dalam komunikasi lah atau dalam effort. Intinya in everything she does, she always put the best effort lah gitu. Dia selalu hardworking untuk become better in every aspect of her life gitu. Nah, ini sangat atraktif gitu loh di mata pria. Kenapa? Karena ketika pria menjalankan rumah tangga itu dia pengen tahu bahwa dia nggak akan sendiri gitu untuk menjalankan rumah tangga ini gitu. Dia butuh bantuan seorang wanita juga dalam menjalankan rumah tangga tersebut gitu. Karena memang yang namanya rumah tangga itu ya teamwork ya menurut gua. Nggak bisa hanya satu orang aja yang kerja gitu. Jadi harus dua-duanya juga kerja. Intinya menurut gua hubungan yang ideal itu adalah adanya teamwork dari kedua belah pihak ya gitu. Sama-sama put equal effort into this relationship gitu loh. Nah, yang perlu gua garis bawain di sini adalah kata equal ya gitu, atau sama gitu. Jadi effortnya harus sama-sama gitu. Kenapa? Karena kalau nggak equal, pasti akan ada namanya resentment atau kekesalan gitu. Pasti ada namanya kayak kalau yang satu merasa effortnya pasti lebih banyak dari pria, dari satunya ya pasti dia akan kayak nggak terima gitu loh. Gue kerja lebih banyak dari lu gitu dan lain-lain. Pasti jadinya berantem dan nggak enak. Jadi makanya gue bilang harus equal, dan ini emang harus ditentuin sebelum married gitu. Jadi intinya itu ketika kita menjalankan hubungan dengan seorang pria atau wanita, pastinya pengen terbantu ya dengan adanya presence mereka di dalam hubungan gitu, bukannya malah nyusahin kita gitu, karena harus ngurusin dia gitu loh. Menurut gue sih gitu. Nah, gue kasih contoh wanita yang hardworking ini, si Molly dari film Molly's Game ya. Udah pada nonton belum? Nah, di film Molly's Game ini, si Molly ini dia seorang wanita yang bikin poker game untuk pria gitu. Jadi kenapa dia hardworking? Karena dia bekerja siang dan malam untuk menafkahi diri dia sendiri gitu. Dan di kerjaannya dia ini lumayan termasuk illegal ya, jadi lumayan dangerous, dan dia risk everything untuk dapetin duit gitu. Nah, selain itu di kerjaan ini juga banyak pembunuh oleh pria ya gitu. Jadi kadang-kadang dia juga bisa dapat namanya sexual harassment lah, seperti itu gitu. Jadi benar-benar dia menurut gue ya hardworking, dan gue kalau ngeliat dia sih sangat terinspire ya, cewek bisa se-hardworking ini gitu. Nah, gue ya kita nggak perlu sampai se-ekstrem ini untuk menjadi hardworking gitu. Tapi yang dilihat atau yang bisa diambil adalah semangatnya ya dari si Molly ini gitu. Kita bisa jadi ke-inspire untuk semangat seperti dia lah gitu. Nah, poin tadi led to my next point ya. Jadi kalau cewek yang hardworking itu biasanya independen ya gitu, karena nggak mungkin dia bisa achieve level of independence tanpa hardworking, being hardworking gitu. It's a must menurut gua gitu. Nah, cewek yang independen ini sangat menarik ya gitu, sangat desirable di mata pria. Kenapa? Karena cewek yang independen tuh nggak mungkin ngerebetin seorang pria gitu, karena dia bisa ngurusin hidupnya sendiri gitu, dan bisa jalanin semuanya sendiri, apa-apa tuh bisa sendiri. Jadi bener-bener nggak bergantung sama seorang pria gitu. Dan sebaliknya, ketika cewek itu dependen, maka cowok tuh akan risih ya gitu. Cowok akan merasa diribetin gitu, dan cowok tuh paling nggak suka diribetin gitu. Dan menurut gua gini, dalam satu hubungan itu kedua belah pihak harus punya kehidupan sendiri-sendiri ya gitu. Jadi bisa menjalankan kehidupan masing-masing dengan bebas menurut gua. Gua kasih contoh nih, jadi untuk cewek yang independen tuh siapa sih di kehidupan kita gitu? Gue balik lagi ke Chef Renata ya gitu. Ya gue nggak kenal sih sama orangnya ya, tapi ya menurut gue kalau dari potongannya gitu ya kelihatan lah ini orang itu independen gitu loh. Dia nggak mungkin namanya nyusahin pria atau being clingy tuh guys itu, atau bikin ribetin cowok tuh nggak mungkin gitu. Yang ada menurut gue malah sebaliknya ya, dia juga nggak mau, orangnya nggak mau diribetin gitu loh sama cowok gitu loh. Ya gue sendiri, lu sendiri gitu. Dia pasti paling malas sama cowok yang clingy gitu loh. Ya gue kenal sih, tapi ya ini observasi gue aja sih. Atau bener nggak gitu? Bener nggak Chef Renata? Next, masih berhubungan dengan poin sebelumnya, dimana gue ada mention tentang the importance of personal growth ya gitu. Kenapa personal growth ini penting? Karena menurut gue satu-satunya cara untuk maintain level of attractiveness of your partner on you, atau menaikkan
rasa ketertarikan pasangan kamu terhadap kamu adalah melalui the improvement of personal growth gitu loh. Why? Karena menurut gua manusia itu emang butuh namanya challenge dan harus level up gitu loh. Gua kasih analogi ya gitu. Jadi misalnya kita di suatu pekerjaan, kita punya pekerjaan, namun jika di pekerjaan ini gajinya nggak naik, responsibilities-nya cuma gitu-gitu aja, duties-nya gitu-gitu aja, posisinya juga kita nggak pernah dapat promosi, yang pasti males dong lama-lama ya gitu. Nggak mungkin kita betah terus gitu di situ. Yang pasti kita nantinya cari kerjaan lain, pindah kerjaan gitu loh. Nah sebaliknya, kalau kita punya kerjaan yang challenging ya gitu, jadi secara responsibilities naik terus, dapat promosi, dapat kerjaan baru, project baru terus gitu, dan gaji juga naik, maka kita bakal lebih happy di kerjaan ini gitu loh. Dan begitu juga dalam hubungannya gitu. Jika personal growth kamu cenderung stagnan, nggak level up, atau malah menurun, baik secara intelligence maupun secara fisik, nah ini bisa lead atau trigger pasangan kamu untuk cari kerjaan lain, alias pasangan lain gitu. Karena apa? Karena dia ya mungkin merasa kamu udah gak menarik secara fisik gitu, atau karena kamu nggak increase your intelligence, dia merasa udah gak nyambung ngobrol sama kamu gitu loh. Terutama kalau cowok ini level up terus secara personal growth gitu loh. Nah sebaliknya, jika kamu level up terus dalam personal growth kamu, makin lama makin cantik, makin lama makin pinter, boro-boro dia mau cari pasangan lain gitu loh. Yang ada dia malah takut kehilangan kamu. Nah, ketika kamu tiap hari itu improve menjadi orang yang lebih baik, kamu seperti improve jadi orang baru kan. Jadi ketika kamu jadi orang baru terus setiap hari, nggak mungkin bosan namanya cowok gitu kalau, karena ya kamu kayak orang baru gitu loh, menarik dan challenging gitu. Dan satu lagi sih menurut gua, kenapa ini penting gitu ya, karena gini, kalau misalnya cewek sama diri dia sendiri aja dia nggak peduli gitu ya, sama personal growth dia nggak peduli, gimana gue bisa expect dia untuk peduli sama gue ataupun keluarga gue nanti gitu. Itu sih mungkin yang cowok pikirin juga menurut gue. Intinya adalah fokus terus dalam personal growth kamu untuk menaikkan value kamu di mata pasangan gitu. Nah sekarang masuk ke contoh nih, siapa kira-kira wanita yang masuk dalam kategori ini gitu. Ini kembali lagi ke dunia selebriti ya. Kebanyakan wanita yang tua-tua keladi, makin lama makin jadi. Nah ini contohnya Sofia Latjuba menurut gua. Atau di Hollywood tuh Jessica Alba lah gitu. Dimana mereka makin tua makin cantik gitu loh. Karena apa? Karena mereka ya dapatnya dari peduli dengan personal growth mereka gitu loh. Mereka sering nge-gym lah, olahraga, dan konsisten tiap hari gitu loh. Jadi mereka jaga badan, jaga fisik, dan fisiknya tetap prima gitu loh. Nah itu juga ya, dari segi intelligence pun mereka terus meningkat gitu loh. Makin lama mereka makin pintar, makin level up gitu loh. Kayak contohnya Jessica Alba udah buat suatu company yang udah dibeli oleh investor, dan sekarang Jessica Alba itu udah value-nya sendiri udah $300 juta ya gitu, which is gitu di mata pria pastinya.